Dengan penyelidikan Formula E, kemarin juga ada beberapa suara masyarakat melalui unjuk rasa. Saya kira KPK berterima kasih pada atas dukungan masyarakat ya dalam penyelesaian setiap kasus dugaan korupsi, dan sejauh ini terkait dengan kasus dimaksud masih dalam proses penyelidikan ya. Jadi penyelidikan masih berjalan. Kemana nasib uang rakyat Jakarta 560 miliar yang dibayarkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk komitmen fee Formula E? Nah, ini bagi saya agak aneh ini. Uang sebanyak itu gitu, ini seharusnya ditelisik secara detail kemana dan apakah itu ada berpotensi ada kembali atau tidak. Memang banyak banget masalah dalam penyelenggaraan balapan ini. Mulai dari hitung-hitungan investasinya yang nggak jelas, kecurigaan adanya lebih bayar komitmen fee ke panitia penyelenggara. Pembayaran tahap awal komitmen fee tahun 2020 sebesar 360 miliar, tidak tahu nasibnya seperti apa. Tiba-tiba Pemda DKI membayar lagi komitmen fee tahun 2021 tahun ini sebesar 200 miliar. Jadi totalnya 560 miliar. Ini bagi saya aneh. Pertanyaannya kenapa harus dibayar juga? Pembayaran cicilan Formula E menjadi beban DKI Jakarta. Otomatis Pak Heru dan jajarannya sekarang yang mesti bertanggung jawab. Tapi ternyata peneruskan cicilan ada konsekuensi hukumnya. Itulah karakter Anies Baswedan dan pendukungnya yang merasa bahwa ketika mereka ada mau, orang lain harus terima apa maunya mereka. Nggak peduli kalau jalan macet ketika nanti harus tutup jalan. Nggak peduli telinga budek ketika polusi suara memekakan telinga. Pokoknya kita semua harus terima kegiatan mereka. Demokrat harap Anies minta kejelasan KPK soal kasus Formula E. Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat meminta calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyurati KPK meminta kejelasan statusnya di kasus Formula E. Andi menyatakan KPK sudah sepatutnya memprioritaskan penyelesaian kasus Formula E, terlebih bila kasus itu merujuk ke seseorang. Ia lantas mencontohkan KPK pernah menyatakan tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang kala itu menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016 lalu. Sebagai informasi, Anies sempat dipanggil KPK pada 7 September lalu. Anies diminta keterangan oleh KPK yang tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Dugaan korupsi itu dilaporkan oleh kelompok forum masyarakat. Mereka menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan biaya komitmen kepada penyelenggara di tengah situasi COVID-19. Pada Oktober lalu, Anies menjamin tak menerima duit sepeser pun dari gelaran Formula E di Jakarta. Dugaan ada kasus korupsi di Formula E, Anies tersandung. Di periode kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta telah menjalankan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional, yaitu Formula E. Setelah berbagai lika-liku dalam proses persiapannya, menjadi hari berlangsungnya balapannya dimenangi Mitch Evans. Di balik segala kemegahannya, ternyata event yang diharapkan menjadi ajang promosi Indonesia, khususnya Jakarta itu menyisakan berbagai catatan masalah. Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, termasuk dugaan korupsi di dalamnya. KPK pada bulan September lalu memanggil Anies pada kasus dengan korupsi Formula E. Gelar perkara pun telah dilakukan KPK setelah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan. Dari kegiatan tersebut diperkirakan terdapat kerugian negara sekitar 160 miliar yang berasal dari pengeluaran komitmen fee. Hal tersebut belum ditambah dengan komitmen fee yang telah dibayarkan Pemprov untuk penyelenggaraan Formula E untuk 2 musim balap berikutnya. Total APBD yang telah keluar untuk komitmen fee untuk 3 musim, 650 miliar. Anggaran komitmen fee ini adalah yang menjadi salah satu yang dicurigakan menjadi keran keluarnya
uang APBD yang sejatinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang sia-sia. Sejak awal sesungguhnya kegiatan ini sudah menuai pro kontra, khususnya di kalangan legislatif ibu kota. Berbagai pihak dari DPRD DKI Jakarta sudah khawatir kegiatan ini kontraproduktif terhadap kemajuan Jakarta. Ketika publik belum mendapatkan kepastian terkait kasus yang menimpa Anies Baswedan, justru Partai Nasdem secara mengejutkan mengumumkan mantan Menteri Pendidikan di awal pemerintahan Jokowi itu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Padahal saat peletakan batu pertama RS Toto Tentrem pada September lalu, Bendahara Umum Partai Nasdem menjelaskan koalisi dan calon presiden akan diumumkan November 2022. Serta kondisi tersebut menjadi pernyataan tanyaan banyak pihak, seperti yang ditujukan oleh Sekjen PDIP yang menyebutkan deklarasi yang dilakukan Nasdem sama seperti kejadian perobekan warna biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato. Banyak pihak yang mengkhawatirkan manuver partai yang dipimpin Surya Paloh itu membuat tidak fokus kader Nasdem yang menduduki pemerintahan. Terlebih pengumuman tersebut juga dilakukan ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Koalisi Nasdem PKS Demokrat batal deklarasi 10 November. Bagaimana langkah Anies selanjutnya? Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera urung dilakukan bulan ini. Adapun Partai Nasdem sempat mengusulkan deklarasi dilakukan pada 10 November 2022. Akan tetapi, Willy menyampaikan rencana itu batal karena PKS dan Partai Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal. Adapun rapat Majelis Syuro PKS disebut sebagai mekanisme internal untuk menentukan langkah politik terkait penentuan koalisi, termasuk keputusan dan pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden. Sedangkan AHY diketahui sedang berada di Jerman selama 2 pekan terakhir. Namun demikian, Willy mengklaim tak ada gangguan soliditas antara ketiga parpol. Sebaliknya, Nasdem, Demokrat, PKS disebutnya kian mesra. Deklarasi tak dilakukan bersama. Lebih lanjut, Willy menjelaskan, kemungkinan ketiga parpol tidak akan mendeklarasikan diri bersama. Ketiga parpol ini bakal melakukan deklarasi koalisi perubahan masing-masing. Selain itu, proses deklarasi itu disertai dengan pengumuman penentuan cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Nasdem. Willy menyebut pengumuman cawapres bakal menjadi salah satu strategi koalisi perubahan menenangkan Pilpres 2024. Langkah Anies terancam. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam menilai batalnya deklarasi koalisi perubahan 10 November mengindikasikan bahwa proses negosiasi yang belum rampung. Akan tetapi, ia yakin ketiga parpol cenderung tetap bakal bekerja sama untuk memberi jalan Anies melenggang kelenggangan pertarungan kursi RI 1. Alasannya, PKS Nasdem Demokrat telah menjual narasi yang sama untuk konstituennya. Senada pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai PKS dan Demokrat bakal tetap bersama Partai Nasdem. Ia melihat dua parpol oposisi pemerintah itu justru bakal mengalami banyak kerugian jika bergabung dengan koalisi lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau Koalisi Gerindra PKB. Sementara jika koalisi perubahan terbentuk dan memenangkan Pilpres 2024, maka PKS dan Demokrat mendapatkan jaminan kursi menteri.